masih bersama dengan Ryan Filbert dan masih ditemani oleh Mas Adi Prasetya, Om Adi Prasetya. Dia boleh Mas, boleh Om, kalau saya tetap Adi, oke? Oke, selamat datang kembali di RF Channel, masih bersama dengan kolaborasi Okta.id, salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi resmi di Badan Regulasi di Indonesia. Dan setiap hari Senin kita selalu berbicara mengenai edukasi mengenai forex dan marketnya. Dan pada seri-seri belakangan ini, bila Anda tahu, maka setiap Senin ini kita selalu berbicara mengenai robot. Kenapa? Karena banyak sekali robot yang ditawarkan pada hari ini. Dulu sih sebenarnya zaman saya mulai ya, dulu itu sebenarnya robot juga rame. Cuma kan belum ada media yang begitu hebat seperti hari ini. Dulu paling jauh ditawarkan lewat mailing list. Hari ini mailing list sudah pada tutup. Yang ada berarti sosial media, bahkan ada yang ngiklan di televisi. Iya, TV juga. Salah sih enggak. Tapi bagaimana kita bisa menyamakan persepsi bahwa satu robot pun sebenarnya kemarin kalau ngikutin pada video sebelumnya, saya state bahwa robot itu dumb. Kenapa? Kita harus memberikan suatu komen yang sangat jelas agar dia bisa jalan, dan ketika berubah dia tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Nah, pada edisi kali ini kita akan berbicara dengan mechanical trading system. Bila Anda belum tahu mechanical trading system, bisa nonton video sebelumnya. Dan mechanical trading system, the way of turtle. Nah, the way of turtle ini adalah kalau Anda coba googling, maka sebenarnya ini menjadi sesuatu yang sangat bagus kalau Anda mau struggling di dunia technical dan trading. Dan pada hari ini Adi mau cerita nih sama kita terkait dengan the way of turtle. Dan ternyata the way of turtle sudah tidak lagi relevan. Kata Adi, bukan kata saya. Nggak boleh gue ngomong gitu. Harus dilurus, harus lengkap. Nggak boleh sepotong. Apa yang sebelum sepotong apa? Coba cerita dulu. Nggak relevan sekarang. Itu mungkin parameternya. Bukan konsepnya. Aha! Oke, berarti konsepnya masih works sampai riset terakhir yang saya dapat dari orang lain, ada riset, ntar saya akan tunjukin ke Anda, sampai tahun 2019 itu masih works konsepnya. Konsepnya. Okay. Bentar, ini kita yang pemula nih pasti bingung sekali, pengen dapat pernyataan konsep the way of turtle dulu. Sebenarnya the way of turtle itu ceritanya apa sih? The way of turtle itu sebenarnya dulu ada trader namanya Richard Dennis. Itu barengan sama William Eckhart. Yes. Nah, terus mereka itu kayak berdebat. Richard Dennis bilang trader itu bisa dibentuk, made. Nah, sedangkan lawannya William Eckhart bilang enggak, trader itu dilahirkan. Jadi dari lahir gitu, bakat lah istilahnya. Kalau ganteng itu emang takdir. Itu kalau kaya dan mapan itu adalah pilihan. Nah, ya kayak gitulah. Ganteng. Sebenarnya ganteng cantik juga bisa diubah sih. Iya kan? Oke, siap. Ada yang namanya operasi plastik. Iya, siap, oke, gue kalah. Asal punya duit. Iya, benar. Oke, ya terus dulu. Nah, terus ceritanya tuh si Richard Dennis akhirnya tuh ngerekrut orang-orang yang dia ajarin dari latar belakang yang apapun. Ada ibu rumah tangga, ada emang broker, ada emang macam-macam, ada yang pengantar majalah kalau nggak salah. Nah, terus mereka itu dididik, dikasih sebuah sistem yang fix, mechanical. Cuman zaman itu belum ada robot, tahun 1980-an. 80-an? Belum lama dong? 1980 ketika Mulai di Investopedia ya, Turtle Experiment. Di awal 1980, Richard Dennis dikenal di dunia trading, di futures. Dia itu ngubah dari $5.000 $100 juta ya? ke $100 juta. Sangar ya ini orang ya. Siap. Ya, jadi tahun ini strateginya works. Strateginya works dan banyak anak didik itu juga yang buat hedge fund sendiri. Ya. Nah, terus ada orang yang ngeriset turtle strategi pada saat dari tahun 2000 ke 2019. Ini sudah ilmu paling grass di 1980, di mana dia mengatakan dan dia berhasil melahirkan banyak orang-orang sukses dari metode mechanical trading system dia yang diwariskan. Dan ternyata di tahun 2000-an ada orang yang mau coba cari tahu apakah metode tradingnya dia itu masih relevan pada saat itu. Betul. Pada saat itu kan? Pada saat, iya, tahun 2000 ke 2019 risetnya. Hasilnya apa? Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, sebenarnya trading system ini
bisa Anda dapetin free di internet. Di internet. Ini bajak nggak? Ngebajak nggak? Enggak, kayak resmi kok. Resmi, oke, Resmi siap. karena ada salah satu anak didiknya itu yang setahu saya ya kayak gemes, banyak orang yang ngejual sistem ini. Jadi dia dan dipakai secara salah. Oh, gua Mereka kasih sendiri gratis aja ya, ini gue dikasih Oke. gratis gitu loh. Oke, apa hasilnya? Nah, hasilnya ini saya ambil dari Kata-kata Trading with paling Trainer. atasnya tadi ngeri loh. Coba lu nonton yang tadi. Tuh, fighting the scams, fraud and Iya, charlatans. karena dasarnya kan itu kan dia gemes banget sama orang-orang yang ngaku muridnya padahal bukan, terus ngejual dengan seminar-seminar yang mahal banget pada waktu itu, dan dia buka nih rulesnya ini. Oke, gitu. daripada lu bayar dikibulin, gua kasih gratis sama Iya. mampus lu gitu ya. Ya, Oke, dia mungkin siap. nggak terima kali, saya Siap. nggak ngerti lah Pak. Siap, Nah, siap. ini Turtle Trading System yang saya ambil dari websitenya Trading with Trainer. Dia basisnya di Singapura. Yes. Ya, ini kan trading futures ya. Trading futures. Rulesnya itu sebenarnya simple banget. Dulu itu nih, beli ketika dia tembus 20 hari tertinggian. Jadi 20 hari tertingginya ketika Beli. dia tembus ke atas, dia buy. Oke, berarti beli ini ada 20 hari. Ada 20 hari. 20 hari begitu ditarik garis. Ditarik garis harga Berarti kalau tertinggi. ternyata dalam 20 hari melewati harga tertinggi itu buy. Iya. Berarti dia ini tipikal buy on breakout ya. Iya, atau bahasa mekanikalnya itu trend following. Trend following, yes, oke, betul. And then Stop loss-nya pakai ATR. ATR? Average true range. average true Average range. true range 2. Terus 2 ATR ini 2% equity. Jadi kalau dia stop loss itu 2% dari equity dia. Jadi dia itu dia menggunakan equity dia ya, ukurannya. Equity, Bisa gede banget tuh kalau duitnya masih banyak. Iya, 2% sekali untuk satu trade ya, untuk satu trade. ATR-nya 2 ATR from entry price. Jadi misalnya entry di sini, terus stop loss-nya di sini. Misalnya ini 2 ATR nih jaraknya, ini 2 ATR. Terus duitnya ini sampai stop loss itu 2% dari equity. Mana yang lebih besar atau sama duluan? Jelasinnya gimana? Nih, saya buka chart ya. Nah, kita coba. Saya buka baca. chart ya. Karena kita sama-sama belajar. Misalnya Ayo. ini nih 20 hari ke atas nih, dia breakout nih. Iya. Berarti kan beli di sini nih, Iya. dia langsung kan market execution. Nah, ditarik 2 ATR. Misalnya mau dibuka gak? Gini. Saya Ya, buka. coba. Mana ATR? So, average true range. Sorry. Ini ada. 20 dia pakai ya. Dia 20. Periodnya 20. Dia sama-sama 20 lah ya. Nah, Oke. misalnya dia breakout di sini nih. Ini, misalnya ini 20, anggaplah 20. Nih, ini kita cek nih berapa ATR-nya. 76 pips ya, 76 pips. Berarti dia 2 kali 76 pips. Untuk mempermudah hidup saya anggaplah 150. Oke. Siap. 150 tuh kira-kira di kecil banget ya kalau di sini. Nih di sini ya, kira-kira di Stop sini. loss-nya. Nah, stop loss-nya di sini. Mm. Kira-kira di sini ya 150. Oke. Nah. Oke. Money manajemennya gimana? Jadi ketika dia beli di sini, stop loss-nya di sini. Ya. Kalau dia turun ke sini, diatur duitnya ketika kena stop loss di level ini, itu 2% dari modal dia. Jadi sampai money manajemennya pun diatur. Berarti lot yang dia buka itu akan dia sesuaikan Iya. sampai dengan nilai 2%. Iya. Oh. Sampai nyentuh 2% dari ATR ini, Oke, average berarti true range. Buy-nya sudah dikasih tahu poinnya. Iya. Stop Stop loss-nya loss-nya, dikasih tahu rule-nya. Tapi yang diatur itu adalah pembukaan lot-nya pun diatur. Iya. Sehingga nilainya adalah senilai kalau stop loss terjadi senilai daripada 2%. Betul. Dari situ baru muncul size lot yang harus dimasukin berapa. Iya. Oke. Ya kayak gitu di futures. Siap. Terus kita lanjut lagi. Oke. Terus trailing stop loss. Trailing stop loss tuh gini, ketika harga naik, dia ngikutin. Adjust. Nah, adjust naik itu 10 Low. day low. jadi kita lihat 10 hari terakhir nilai terendahnya berapa. Kalau dia turun lebih rendah dari Stop itu, loss kena. stop loss out. Iya, dia udah nggak ngikutin ATR-nya lagi. Udah nggak ngikutin ATR Karena dia cuma ngikutin di yang awal. 10 day low-nya aja. Iya. Terus sebenarnya di Turtles yang asli itu dia ada setiap kali naik tuh dia nambahin. Cuman di reset yang ini nggak digituin. Cuman Setiap kali dia misalnya naik nih, naik setengah ATR, dia nge-buy lagi. Oh, Jadi dia averaging up. Dia averaging up ya. Cuman untuk di sini- ngawal trend following-nya. Iya, di awal tuh mentok berapa kali gitu. Mm-mm. Nah, tapi di reset yang ini saya baca dia nggak averaging up. Karena agak sulit Agak sepertinya sulit diprogram. untuk diprogramkan, betul.
Terus market yang ditradingkan di Turtle itu ini macam-macam futures. Salah satunya tuh ada currency juga. Jadi ini Swiss ya, franc, Swiss franc, Dutch, British, ini kan Yes, GBP yes. USD lah gitu ya. Iya. Bahasa sekarang ya. Iya. Oke. And then, Nah, parameter lainnya itu saya mau jelasin juga sebenarnya Turtle Trading System aslinya itu ada 2 rules. Break 20 stop loss di trailing stop 10, ada juga yang 55 trailing stop loss 20. Dia ngetesnya yang 20 trailing stop yang loss 55 high break high 55 ya. Ya, Dan ada juga sebenarnya. 20 day low-nya. Cuma untuk dia trailing ngetesnya yang ini. Oke. Ya, kita bisa ambil sebagai contoh lah. Iya, Dulu iya. kan works banget tuh ketika Iya. 25.000 jadi 100 juta dolar Iya, pada waktu itu. Nah, parameternya dia transaction cost. Gue berpikir ulang ya. Rasanya yang membuat dia berhasil itu bukan karena entry positionnya aja, tapi karena dia Averaging up-nya. Sebenarnya itu juga masuk faktornya. Iya. Cuman kan saya belum, itu lebih susah di riset Lebih susah, lah. betul. Iya. Nah, lu mau kerjain lu pencetin sendiri Iya. tuh, waduh, jenggotan. Dan kalau kita pakai averaging up terus jadi dia tuh ngejaga kalau nggak salah stop loss-nya itu pasti 2% gitu. setahu saya. Iya. Kebayang. Oke. And then apa Nah. hasilnya? Ini dia contohin lah. Dia ya. contohin lah ya. Terus hasilnya adalah winning rate 36%, annual return minus 0,38. Sebuah sistem yang dulu works Malah jadi negatif. dan interest jadi rate negatif pada tahun 2000 ke 2019. 19 Mana tahun tadi? dicoba. Tadi ada, waduh, gimana tuh? Ya oke lah. Ya oke, tahun 2000 ke ini nih, test period 2019. Baik, jadi kalau 1980-an, 20 tahun yang lalu, jurus ini sakti. 20 tahun kemudian, dites untuk market 19 tahun, jurus ini merugikan. 20 tahun. Dan dari Januari ke Desember 2019. Oh iya, 20 tahun. Ya, Jadi 20 tahun yang lalu ini benar-benar unbeatable, boleh dibilang, karena menghasilkan keuntungan. Dites dengan market yang berbeda. Dengan marketnya sama, tapi time frame-nya beda. Jadi nggak menghasilkan ya. Iya. Oke. Drawdown 95% ya, ini mah margin call lah istilahnya. MC duluan. MC duluan. Oke, 5%-nya margin. Oke. Nah, ini selama 20 tahun terakhir. Nah, terus pertanyaannya apakah sebenarnya konsepnya juga mati? Ternyata ketika dites. Konsep yang dimaksud itu yang tadi ya, Trend ketika following. trend following, membeli di 20 high, mungkin dengan kita ganti jadi 77 high. Nah, ini Mungkin di kita riset nanti juga. jadi 69 high gaya Kama Sutra kan hasilnya. Iya dong. Iya. Kan kita harus kreatif. Oke. Terus. Nah, ketika diganti parameternya, ternyata masih works. Oke. Nah, Berapa jadi berapa? Nah, does it mean the total trading rules has been stopped Stop work? working? Oke, Nah, oke. ternyata jawabannya dia enggak. Dengan rules yang sama, tapi parameter yang berbeda. Nah, dia dimodify, dia buy-nya nggak cuma jadi, tadi kan 20, sekarang dibikin 200. Ini kan tadinya 20, 200 hari. Ya? Jadi konservatif. Ya, Ya? semakin panjang, 200 hari ya, ini time frame-nya daily di sini. Dia ngetesnya. Zaman itu intraday juga belum ada, bahkan kan belum ada komputer kayak sekarang. Trailing stop-nya sama 10 hari. 10 day low tetap. Terus stop loss-nya 2% sama. Tapi ya risk manajemennya diganti dari 2% ke 1%. Jadi lebih ketat. Dan sebaliknya, itu kan untuk buy. Sell sebaliknya. Market traded-nya ini, market yang ditradingkan, Sama apa? Yang kayaknya dia gunakan? ditambahin. Oke. Jadi trend following itu salah satu, kalau di futures semakin banyak yang ditradingkan tuh karena trend following kan intinya nyari market yang trending up kenceng, kita ambil daging ketika dia naiknya itu kan. Jadi istilahnya lebih banyak loss-nya, lebih banyak yang cuman tipuan dia naik, tapi Iya. ketika sekali kita dapat gede, false breakout, tapi ketika kita dapat market yang tepat, kita ambil dagingnya panjang banget. Oke. Iya. Apa hasilnya coba? Hasilnya winning trade 40,95%, annual Nggak return bagus ya? kalau winning rate di trend following itu di bawah 50% semua Betul pasti. sih memang. Pasti. Karena momentum trade yang gua gunakan juga hari ini itu cuma 25%. Ya, emang returnnya itu apa, winning Tapi kalau rate-nya. makan 30%. Iya, makannya Makan panjang-panjang. 40%. Tapi kalau kalah 1-2% Iya. sama broker fee. Oke. Nah, di sini annual return atau CAGR lah, compound annual growth rate 32%. Itu gede, itu gede, banget. itu gede. Maksimum drawdown minus 41. Jadi Iya, maksudnya, tapi 41% drawdown kadang nggak happy lah. iya, cuma anggaplah kita taruh jadi setengah apa dibuat misalnya tadi kan 1%, dibuatlah setengah persen, masih 16%. Iya. Dan tadi kan maksimum drawdownnya
minus 95% alias bangkrut. Iya, lu udah Nah, mampus duluan lah ibaratnya. Di sini equity curve-nya bagus jadinya. Oke. Nah, ini return tahun per tahun yang dari website Trading with Trainer. Oke, as you can see, the result have dramatically improved. Jadi berubah sangat jauh dengan konsep. Jadi bukan konsepnya yang berubah, tapi adalah Parameter. sebuah triggernya. Dicari triggernya. Kalau gue lihat ya, yang signifikan berubah dari tadi. Itu menurut gue adalah triggernya. 20 ke 200 loh. Iya, itu jauh. Artinya yang kita bisa baca dari gue loh ya, yang gue bisa baca adalah marketnya itu naik kencangnya itu nggak bisa sering-sering kayak dulu. Iya. Bener ya? Iya. Kalau enggak kan dulu begitu lihat 20 hari ngeng, 20 hari ngeng. Kalau ini 200 hari ngeng. Artinya 1 tahun punya confirm. Baru ini namanya drill breakout. Iya Dan nggak sih? dia trading lebih banyak market. Oh, juga. berarti kesimpulannya adalah semakin banyak kita mendiversifikasikan pada market, semakin bagus dong. Tergantung sistemnya. Nggak bisa diaplikasiin ke semuanya. Oke, baik. Untuk siap. kasus yang ini, iya. Oke, nice ya. Jadi ada satu kesimpulan dari kita belajar the way of turtle ya. Kita bicara mengenai mechanical trading system, di mana trading sistemnya sudah dijelaskan dengan suatu yang terdefinisi dengan sangat jelas. Lot lu harus diatur 2%, stop loss lu harus sekian, entry point-nya X hari daripada satu Yeah. titik pandang ya. Ada juga lotnya sudah, apalagi yang belum? Udah ya? Udah. Seperti itu. Salah satu yang saya mau tekenin, walaupun di futures, cuma sebenarnya kita bisa ambil pelajarannya lah. Apa? Bahwa konsep itu sejauh ini belum mati. Terus yang kedua, setiap sistem tuh punya ciri khasnya dia masing-masing dan bisa berubah. Nah, bisa nggak works. itu Kita dia. perlu sesuaiin, kita perlu nge-review. Udah bagaimana mereviewnya? Lu udah belajar belum? Kita review setiap tahun pasti. Setiap Oke. bulan sih sebenarnya. Setiap bulan Berarti- kita lihat. Cuman saya sih pribadi nge-backtest ulang tuh setiap 6 bulan sampai setahun. Oke, nanti kita coba lihat ya dari beberapa hal terkait dengan robot sehingga ada suatu pergeseran di video lain kita akan coba bahas ya dia. Di yang hal berikutnya itu risk management. Money managementnya harus dijaga. Tadi 2% turun ke 1%. Coba bayangin dengan hasil yang tadi nih, Ini 41% drawdown. Saya kan asumsinya risk per trade-nya 1%. Kalau dia jadi dibikin 3%, yo, margin jadi call juga. 120. Iya. Jadi risk management tuh penting juga, nggak cuma strategi. Loh, berarti kalau gitu boleh kita bahas bahwa dalam keadaan hari ini dengan melihat data ini ya, berarti boleh dibilang melakukan transaksi itu harus semakin ketat menjaga stop loss. Risk Enggak. management sih. Kan kalau kita pakai robot nanti kita bisa lihat dulu ke belakangnya drawdowns-nya gimana. Oh, oke. Untungnya itu kan di sini kan kita bisa ngelihat Oke. nih, gimana sih ke belakangnya Iya, dari tapi segi ada yang nanya loh, yang mempertanyakan bahwa backtest itu tidak penting, harus dilihatnya forward test. Nanti kita bahas ya, juga tuh. boleh sih, cuma kalau Anda mau ngelihat forward test 20 tahun gimana gitu. Iya, lu 20 tahun lagi nanti Iya, 20 tahun lagi baru lihat. Parameternya bisa berubah lagi kan. Siap. Cuman ya oke lah, ada orang-orang yang mempermasalahkan indikatornya bisa repen. Repen itu dia tuh berubah, dia berubah lah, nggak fix. Kalau misalnya marketnya nanti marketnya jalan, indikatornya nggak tetap, nanti dia berubah. Oke. Kayak misalnya zigzag gitu. Oke. Itu, tapi saya sih untuk di robot kemarin saya nggak pakai indikator yang repen. Baik, oke, nggak apa-apa. Nanti ini menjadi suatu hal yang sangat menarik sekali dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini, nonton pada hari ini tentunya menjadi lebih terbuka bahwa apa itu yang disebut dengan mechanical. Dan ternyata dalam kondisi yang sama, dalam kondisi yang berbeda dengan time frame yang berbeda, sebuah konsep tetap sama, yang beda adalah parameter. Dari tadi pasti ada yang mikir parameter itu apa. Di sini kita jadi jelas sekali bahwa parameter itu tadinya buy-nya suruh 20 hari, berubah jadi 200 hari. Itu tuh parameter. Untuk Adalah kasus suatu ini ya? acuan, tapi ini Untuk kasus adalah ini. kasus yang ada. Kalau Tidak Anda ada yang mau belajar, tidak ada yang pasti. ya silakan. Pada akhirnya kita semua itu sedang mencari gaya bertarung kita masing-masing. Tempat ini adalah membuat Anda jadi sadar bahwa Anda perlu punya gaya bertarung sendiri. Iya. Betul nggak nih? Atau bahasa kerennya tuh edge. Jangan Iya. susah Oke, ya, dong. gaya bertarung boleh lah. Kalau umumnya sih orang mechanical ngomongnya edge. Oke. Thank you, Di, Ya. buat yang kali ini. Terima kasih juga bagi Anda semua yang sudah menyaksikan video ini. Silakan Anda bisa bagikan kepada orang lain, teman Anda yang hari ini masih bingung mengenai robot. Ini menjadi suatu edukasi yang sangat menarik dari RF Channel dan juga persembahan Okta.id. Bila Anda belum memiliki akun di Okta.id, Anda bisa buka akun sekarang. Gampang sekali. Anda bisa langsung virtual dan juga Anda bisa membuka akun real hanya dengan mulai dari $100.
Dan kita akan lanjut pada video selanjutnya, masih dengan robot-robot juga, dan silakan Anda bisa pelajari dengan baik. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert dan Adi Prasetya. Salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo semua. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel bersama dengan Okta.id. Okta.id memiliki kabar yang sangat menarik bagi Anda semua, yaitu promo Imlek dari Okta.id. Anda bisa menggunakan kode promo LUNAR21 untuk mendapatkan promo rebate sebesar $8 per lot, di mana promo ini berlaku dari 12 Februari sampai dengan 12 Maret 2021. Jadi, tunggu apa lagi kepada Anda semua yang ingin memiliki akun dan bertransaksi di Okta.id? Bisa sekarang juga daftar di www.okta.id. Jangan lupa gunakan kode promo LUNAR21 untuk bisa mendapatkan promo rebate sebesar $8 per satu lot. Semoga selalu bermanfaat.